Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa quwwata illa billah. Alhamdulillah sedulur, sahabat-sahabat, subscriber Padepokan Mataram Sakti dimanapun berada. Alhamdulillah ketemu dengan saya lagi, Kang Mas Wahyu, di channel Padepokan Mataram Sakti. Ya, kita bikin konten kembali. Alhamdulillah ditemani sama Pak Uus. Ya, sehat Pak Uus? Alhamdulillah ya. Kebetulan hari ini ada saudara kita minta tolong ya. Ini ada kasus keluarga ya. Kasusnya menarik ya Pak Us ya. Jadi ada salah satu saudara kita minta tolong mau dikuak. Jadi saudaranya berikut sama dia beserta keluarganya, hampir saudara-saudaranya itu mengalami yang namanya belum pernah menikah ataupun nggak pernah menikah. Sampai ada yang pamannya itu sampai umur 50-60 itu belum nikah meninggalnya. Jadi bukan 1-2 orang gitu. Jadi kakaknya, adiknya, sepupunya hampir sebagian besar itu nggak ada yang menikah gitu, nggak ada yang menikah. Ini lokasinya daerah Gunung Kidul, keluarga besarnya dari daerah Gunung Kidul Jogja. Jadi beliaunya minta untuk dikuak. Apa sih penyebabnya ya, sehingga kok aneh gitu kan. Sekeluarga, hampir sekeluarga itu gak ada yang menikah gitu, bahkan sampai meninggal gak ada yang menikah gitu. Makanya minta pingin dikuak gitu ya, apa penyebabnya. Kalau misalkan ada perjanjian sama leluhur ya minta diputus perjanjiannya gitu Pak Us. Jadi ini semoga kita dapat jawabannya dari mediumisasi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Jadi doakan semoga mediumisasinya berjalan dengan lancar ya, dan semoga terkuak ya. Dan sekali lagi ini mediumisasi, walaupun nanti berdialog dengan gaib, jangan dipercaya 100% kebenarannya, ambil sisi positifnya saja ya. Karena yang namanya dialog dengan gaib ada kalanya ada tipuan ya, ada kata-kata yang menipu lah gitu, yang nggak seharusnya ataupun yang bukan kebenarannya. Jadi bukan mewakili kebenaran, cuman ini lagi mengungkap dari sisi gaibnya, penyebabnya gitu. Siapa tahu dengan diungkap bisa terpecahkan masalahnya, bisa diputuskan perjanjiannya gitu ya. Ini kasus ini mungkin sebagian orang ada yang mengalami hal-hal yang aneh ya. Kita walau misal ya, nanti kita coba tertarik gaib yang mengetahui atau yang menyebabkan ya, yang keluarganya ini sehingga terjadi kesan seperti itu ya. Nanti kita tarik yang menyebabkan atau yang mengetahui ataupun apapun itu yang tertarik ya, kita coba dialog ya, siapa tahu dia bisa berinteraksi untuk mengasih informasi kepada kita. Baik, siapa Us? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang dimiliki usaha percaya saya minta memprotek ibumu ya Allah, yang saya keluarganya. Saya protek radius 10 meter rumah ini, tidak ada bisa tembus kecil yang saya panggil. Apabila ada kodam-kodam atau yang masuk gaib-gaib yang ikut, tidak bisa pakai, tidak bisa keluar di atas kasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin beliau sang yang percaya mana, saya minta menarik sosok gaib yang mengetahui atau yang menyebabkan satu keluarga yang saya maksud, yang ada di foto dengan nama Bapak Sikan bin Rosok Sentono bin Karyo Sentono, Ibu Supriyatun binti Kahal bin Sini, Selamat Widodo bin Sikan bin Rosok Sentono bin Karyo Sentono, yang mengetahui penyebab satu keluarga tidak bisa menikah, yang mengetahui atau yang menyebabkan yang asli dengan jenis sang yang cairin warna tertarik dan saya dengan masuk tubuh minator. Allah. Sinkron kita suara otomatis tersambung. Allah. Apabila ada penyusup otomatis hancur. Selamat malam, assalamualaikum. Sinkron bisa bahasa Indonesia. Ya Allah, apabila
sudah ada penyusup yang sangat bos, bos, silakan yang menghalangi hancur. Dengan golongan apa ini yang saya tarik? Mohon maaf sebelumnya diadakan di sini. Golongan apa ini Anda? Saya bangsa jin. Bangsa jin. Saya menarik yang saya maksud tadi. Anda yang tertarik. Anda di mana? Sebagai apa? Boleh diceritakan? Sosok saya ular. Siluman ular Anda ini. Anda golongannya perempuan atau laki-laki? Saya penguasa di laut. Daerah sana. Kepala ular dua. Kalau ular dua. Anda kalau jenisnya itu maksudnya laki-laki atau perempuan? Kalau jenis ininya. Saya bisa menjelma ular laki-laki. Ular laki-laki. Oh, kepala dua laki-laki dan perempuan. Gitu. Ini saya narik barusan di keluarga yang menyebabkan satu keluarga itu nggak ada punya jodoh. Apa ada hubungannya sama Anda ini? Boleh diceritakan? Apa ada perjanjiannya dari leluhurnya itu? Ya, ada hubungannya dengan saya. Boleh diceritakan, pengen tahu saya. Tapi ada lagi yang mengumumkan kenapa keluarganya begitu. Bukan, tapi ada hubungannya dengan saya. Boleh diceritakan awal mulanya? Apa ada perjanjian atau gimana dulu awal mulanya? Boleh ceritakan. Ada seorang kunjen. Ya itu kunjen itu tahu permasalahannya. Masih hidup atau udah meninggal orangnya? Kan beliaunya mungkin mbak-mbaknya udah pada meninggal. Dia kunjen sekalian dukun sekaligus dukun. Terus apa hubungannya sama keluarga ini? Coba boleh ceritakan awal mulanya gimana? Dia meninggalnya juga tidak ada satupun yang tahu. Menghilang begitu saja. Jasadnya tidak diketemukan sama orang. Jadi ada hubungannya sama kuncen. Ya. Terus sama orang ini, keluarga ini gimana? Minta tolong kuncen itu untuk melakukan perjanjian. Ingat ya, apabila berbohong berdusta otomatis meledak terpotong-potong. Ingat, kamu silakan berbicara jujur di sini. Kamu nggak bisa berkutik. Silakan berbicara jujur apa adanya, apa yang kamu ketahui. Silakan ceritakan. Ya, kunjen itu dia menguasai di daratan pesisir laut. Iya, banyak orang yang bertanya sama dia. Bukan keluarga itu aja, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Apa itu? Saya
syaratnya. Hmm. Yang saya ceritakan yang berhubungan dengan keluarga itu. Ya, apa itu syaratnya? Dan untuk apa? Leluhurnya menyembah kepada ular yang berkepala dua. Anda itu salah satunya. Yang dimaksud Anda itu. Saya penguasa yang terkuat. Itu ada lagi yang kuncinya tahu. Atau anak buah Anda itu salah satunya juga. Oh iya paham. Keturunan saya. Keturunan Anda itu. Semua ularnya berkepala dua. Jadi Anda yang terkuatnya, rajanya. Iya. Terus cerita lagi ya keluarga itu gimana? Coba tentang. Tapi perjanjiannya ke anak buah saya. Sebelum dia menikah sama orang. Itu tumbalnya adalah dari keturunan keluarga itu. Apa maksudnya tumbal gimana? Ya, pasti ada yang meninggal dari keluarga itu. Sebelum menikah itu pasti ada yang mati. Itu persyaratannya. Itu salah satunya. Silakan kalau mau coba dia ingin menikah. Itu kejadiannya bakal sama yang kemarin. Gitu. Kamu energinya kecilin dong, jangan terlalu besar. Energinya kecil aja. Allah. Kamu energinya gede banget. Oh gitu. Jadi kalau apa ada kayak ketakutan gitu sampai mereka nggak menikah, takut meninggal gitu atau gimana? Apa itu? Oh ini. Ini yang memakan tumbal-tumbal. Sampai disetorin ke Anda kan? Iya, disetorin ke Anda nggak? Itu bukan bosan. Mau saya bawa mengulang bakal tulisan saya. Iya, dia yang tahu kematiannya dia. Ya udah nanti saya interogasi kok ini yang ini. Tapi kan Anda kan pimpinnya pasti juga tahu kan intinya gitu. Berarti ada perjanjian minta tolong ke Kuncen itu sehingga anak buah Anda itu ular yang membantu itu. Tujuannya apa itu? Untuk kekayaan. Meminta, ada permintaan. Apa yang diminta leluhurnya waktu itu? Iya, karena pengen kaya dunia. Iya, itu kan sasaranku yang saya kasih. Oh gitu. Jadi awal mulanya leluhurnya ada perjanjian sama golongan Anda untuk minta kesugihan itu. Manusia bodoh. Jadi sekarang efeknya itu berapa turunan yang ada perjanjiannya itu? Kok sampai nggak ada yang menikah gitu? Baru satu. Satu atau dua keturunan? Yang bohong. Berapa keturunan? Yang meninggal. Yang satu yang ketahuan. Ada banyak lagi jatah-jatah tumbal. Itu kan yang Anda maksud dari keluarganya. Iya betul. Itu syaratnya. Gitu. Tapi keluarga yang lainnya beda syaratnya. Nggak usah ngomongin yang lain, saya ngomongin keluarga yang ini. Ya itu. Saya cukupi kebutuhan dia pengen kaya cukupi. Pengen banyak harta tanah. Semuanya
saya cukupi. Pantesan katanya itu keluarganya banyak. Berarti Anda yang ngabulkan itu. Itu manusia bodoh. Percaya ke kuncen ke anak buah saya. Tapi kan efeknya anak-anaknya nggak tahu apa-apa jadi efeknya itu. Karena Risiko dia. Sasarannya sudah saya ambil satu. Hanya keluarganya dia berani nggak menikah. Itu gitu. udah ada perjanjian kuat, nggak ada yang bisa menghalanginya. Kalau perjanjian saya putus gimana? Kamu siapa? Baru juga kena kau, cuman kamu bisa menarik ini. Jarang ada yang begini. Jarang ya. Iya, bisa berkomunikasi lagi. Dengan Anda sebelumnya nggak ada yang narik Anda. Sesuaikan energinya jangan terlalu besar, kasihan hubungan dokternya. Jangan terlalu besar energinya Anda itu, besar banget kamu itu. Jadi seandainya saya putus perjanjiannya gimana? Yang diputuskan leluhurnya. Iya, sama perjanjian sama anak buahnya Anda termasuk Anda itu gimana? Kalau bisa diputus? Iya, kalau bisa yang sekarang perjanjian bisa, kalau bisa ya silakan. Gitu. Baru sekarang saya melihat ada yang bisa. Oh, sebelumnya belum pernah ada Anda? Nggak bisa tembus. Ada lapisan-lapisan, mungkin anak buah saya yang tarik. Itu aneh saya juga. Oh, bisa saya yang ketarik. Kenapa nggak ada buah Anda ya? Iya. Saya maksud juga anak buah Anda tapi Anda yang tertarik. Itu ada penjaga-penjaganya. Kenapa nggak anak buah saya? Itu ketariknya. Ya karena Anda yang terkuat, Anda yang lebih menguasai di situ. Ya anak buahnya. itu yang aneh. Karena saya yang maksud itu. Oke, jadi Anda tinggal di daerah pantai selatan itu ya, pesisir kidul itu. Iya. Apa ada hubungan sama Nyeri Blorong Anda itu? Oh, Beda atau siapa? Ada hubungannya kan sama Nyeri Blorong Anda? Kan sama-sama ular atau beda jenis atau beda kerajaan? Atau itu rajanya Anda, ratunya Anda? Nyeri Blorong. dia ratu yo. Dia ratu Gunung Kidul. Tapi dia sudah baik. Saya juga agak miris. Kenapa? Kalau dulu emang bisa ke tempatnya dia. Dia sudah baik sekarang. Oh, yang Anda maksud ini Bunda Ratu Kidul. Enggak, kalau yang saya maksud itu Nyai Blorong itu loh, kan beda lagi. Siluman ular Nyai Blorong, apa hubungannya sama Anda? Kalau Ratu Kidul kan udah Muslim, ya kan? Nah kalau Nyai Blorong, hubungannya sama Anda apa? Kan sama-sama siluman. Anda berani nggak atau beda kerajaan? Atau Anda bagian dari kerajaan Nyai Blorong? Itu ada bagiannya. Bagiannya sendiri-sendiri. Bagiannya tugas masing-masing. Cuma sama ya untuk mengiming-iming kekayaan ke manusia yang minta ya. Gitu. Dia juga nggak sembarangan ke tempat saya. Kenapa? Kok bisa gitu? Nggak bisa. Anda kuat juga berarti. Sama ada penjaga-penjaganya. Kerajaan tersendiri. Anda punya nama? Kalau di sana julukannya atau apa? Kepala ular, Anda kepala ular 2. Punya nama nggak Anda ini? Kalau dijulukan di sananya. Atau Anda nggak mau nyebutin nama Anda? Kalau pengen tahu ini saya. Kalau nggak perlu nyebutin nggak apa-apa, nggak usah. Hehe. Apa yang mau disampaikan lagi tentang informasi dari keluarga ini Anda tahu?
Hmm. Ini keluarganya mau apa lagi? Iya, anak dari keturunannya minta tolong ke saya untuk diminta apa memutus perjanjian dari leluhurnya itu ya. Saya putus ya perjanjiannya ya, jadi anak buah Anda itu termasuk Anda kan yang ngiming-ngimingi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang percaya nirwana. Ya Allah, saya minta memutuskan semua perjanjian leluhurnya yang saya maksud ya Allah, dengan golongan ular berkepala dua beserta pasukannya ya Allah, dengan iblis sang semua perjanjian 7 keturunan terputus Allah, semua perjanjian terputus Allah, ikatannya terputus Allah. Berarti anak buah Anda banyak ya yang mencatatkan itu ya. Anda tadi cerita tentang Bunda Ratu Kidul udah jadi muslim. Tahu nggak siapa yang memuslimkan? Ada seseorang, iya, yang saya maksud itu. Nyiro Kidul. Ada banyak kiai-kiai yang datang. Tapi dia sudah baik sekarang. Ya, ratu yang bijaksana. Udah muslim kan beliaunya. Ya, Jadi pengikutnya guru saya. muslim atau apa, saya nggak tahu. Urusan saya. Insya Allah beliau jadi pengikut guru saya. Anda kenal dengan guru saya enggak? Saya sebutin nama guru saya di bangsa kalian ya, di dunia kalian ya. Nah, kalau misalkan kamu nggak tahu, nanti kamu cari tahu. Kenal guru saya, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Ya Allah, ini Sang Nirwana. Bisa mengetahui siapa beliau di Ibnu Allah. Saya muridnya beliau. Maksudnya apa? Saya muridnya beliau. Penguasa alam gaib Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Kenalkan sama beliau. Saya akan merubah menjadi besar karena saya ketakutan kalau melihat nama itu, mendengar, melihatnya juga saya takut. Mau gak jadi pengikutnya beliau? Saya ingin lebih besar lagi. Biar saya bisa mengimbangi saya, biar tidak takut. Ini masih masjid. Kekuatannya Allah yang bisa mencari mana kelempar semua kekuatannya Allah. melemah mengecil. Segala kekuatannya keilmuannya hancur. Allah. Ada panas apa nih? Kamu gak usah ngelawan, mau tunduk, Panas nih. tunduk aja ya, ikut takluk ya, jadi pengikut beliau ya, daripada kamu melawan kayak gitu. Gimana saya kasih tawaran? Atau mau tarung dulu sama saya? Berani nggak? Masih berani tarung sama saya nggak? Itu nama guru. Iya, itu guru saya, penguasa alam gaib itu, yang menguasai alam gaib di duniamu itu. Gimana? Saya kasih tawaran. Jadi nggak ada apa-apanya. Baru mendengar, saya melihat saya seperti itu. Gimana Anda mau takluk tetap jadi beliau pasukannya? Saya muslimkan. Saya kasih kekuatan yang baru. Saya putus perjanjiannya ya Allah. Apabila ada perjanjian saya masih memasakkan iblis azazil ya Allah. Saya minta janjian saya mencari warna. Semua goib, siluman, ular kepala dua di depan saya beserta pasukannya ya Allah. Semua ikatannya terputus Allah. Semua perjanjian ikatan sama iblis setan siluman, hasil semuanya terputus, keilmuannya semua terputus. Sallallahu Allah. Ya kamu gak ada perjanjian lagi, nanti kamu gak boleh nyesatkan lagi.
nggak bisa diperintah sama kerjaan-kerjaan lagi. Ya sempurnakan ya, jadi pengikut beliau ya, kayak Bunda Ratu Kidul ya. Nanti saya kasih kerajaan yang baru kamu di sana. Gimana? Saya kasih tawaran. Kamu gak punya kekuatan apa-apa lagi. Saya kasih tawaran, gimana? Ikhlas ya? Saya pasrah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima ya. Saya minta untuk menembak masuk ke objek saya, ya Allah. Amin. Saya mencari nama Islam yang masuk Allah. Terus nikmat iman Islam bisa merasakannya. Rasakan tuh nikmat iman Islam. Itu cahaya Islam namanya gitu yang gue rasakan. Rasakan dulu. Jangan lupa. Semua rasa supaya kamu ambil semuanya, keluarkan. Keluarkan semua yang pernah diambil supaya keilmuan yang lama, keluarkan. Sadar dulu ya, sempurnakan, nanti kamu bawa pasukannya, kamu dimuslimkan juga. Ikutin kata-kata saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menghalang-halangi hancur. Menghalang-halangi hancur. Yang menghalang-halangi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga berkodiran nasabahnya masuk kamu. Amalnya kau boleh masuk. Ilmu pengobatannya, kekuatannya komplit, ilmu perang bersama komplit. Rasakan wujudnya berubah sempurna, wujud manusia. Rasakan dulu nikmat Islam yang mana itu, kalau nasabah satiranya. Gimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya minta tolong tuh pasukan Anda nak punya semua, Anda itu tanpa terkecuali semua, tarik semua, termasuk yang tadi. Semuanya. Tarik semua yang ada hubungan sama keluarga itu barusan. Termasuk anak buahnya Anda yang ada ikatan sama perjanjian sama dukun-dukun. Ya Allah, jangan saya masih perjanjiannya terputus. Allah. Apabila perjanjian sama dukun-dukun, sama Azazil, sama iblis, semuanya terputus. Kumpulkan anak buahnya, dimuslimkan semua. Semua perjanjiannya otomatis ya Allah diambil sama saya terputus. Anak buah saya banyak itu baru di lautan. Ada di lereng-lereng gunung. Semua tarik. Yang nolak hancurkan saja. Ini kumpulan yang orang-orang dipersembah. Sama ular ini yang ada di daratan. Roh-roh sukmanya itu masih ya jadi pengikutnya ya. Iya. Nanti mau pertanggungjawabkannya. Tumbal-tumbalnya di sini semua kumpul. Ya Allah, dengan diri saya mencari mana ya Allah, apabila ada roh sukma, apabila diizinkan dengan izin beliau ya Allah, semua saya minta memutuskan semua perjanjiannya ya Allah, dan semua tertembak muslim yang di sana mencari Allah. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana, udah semua belum anak cek. Kalau yang mau dihancurkan saja. Semuanya nurut. Alhamdulillah. Ini tolong dicek nih di tubuh yang ini, orang tuanya sama si bapaknya ini masih ada nggak efek-efeknya ataupun ikatan-ikatannya, dicek di depan Anda ini, cek. Ini orang ini sama orang tuanya juga, ibunya itu sama, cek. Apabila ada masih ada ikat-ikatannya sama yang lain-lainnya, keturunan-keturunannya, kamu putuskan semua ikatan-ikatannya itu yang masih ada itu.
putuskan, hancurkan semua. Putuskan semua. Nah. Udah. Perjanjiannya. Alhamdulillah. Ya. Gimana rasanya sekarang dibanding tadinya? Itu kerajaan Anda itu masih ada atau udah hancur atau mau saya bangun yang baru? Hancurkan aja. Saya bangun yang baru ya, nanti dibikin yang baru ya. Di laut, di lereng gunung ada kerajaan. Karena semuanya tidak ada yang mengganggu jin-jin manapun juga. Itu tugasnya selama ini berarti Anda menyesatkan orang itu ya, dan perantara kuncen itu untuk kesugan itu ya, dulunya ya. Iya, beda-beda tugas. Beda-beda tugas. Karena saya ada di kerajaan yang ada di laut. Itu yang tumbal itu masih anak buah saya. Tapi nggak nyampe bau. Oh. Dia tumbalnya cuma di gunung. Di gunung. Ya. Ya. Saya bikinkan kerajaan Anda ya. Ya Allah, dan bisa saya di mana ya Allah. Saya minta kerajaan yang lama ya Allah, di gunung, di lereng ataupun yang di laut ya Allah, yang dimaksud sama siluman ini di depan saya ya Allah. Saya minta dibangunkan yang baru ya Allah. Kerajaan termegah, kerajaan muslim, bendera sang yang nur cahayanya warna tertancap ya Allah. Allah. Kun fayakun subhanallah. Dilihat tuh kerajaannya Anda, protek bendera sang yang nur cahayanya warna. Ya, dilihat kerajaannya Anda. Sudah mau Pak. Alhamdulillah. Tempat sama tapi berubah bangunannya. Lereng sama, di lereng juga udah berubah. Terima kasih. Ya sama-sama. Jadi tugasnya nanti jangan mau diperbudak lagi sama kuncen-kuncen dukun-dukun ya. Anda udah muslim, nanti jalankan amaliyahnya itu dari beliau. Siap berjuang ya. Nanti kamu perang yang fasik-fasik, goib-goib, siluman-siluman yang masih fasik di sana. Ya, itu udah komplit tuh senjatanya semua Allah. Beserta pasukannya komplit, senjatanya atau pasukan perangnya itu. Ya, pada saat di ada tugas, Anda siap tempur ya sebagai jin yang muslim. Ya, Anda bukan siluman lagi sekarang. Ya, ada yang mau sampaikan nggak ini sama umat manusia yang gila sama kekayaan itu, akhirnya jadi tumbalnya anak keturunan itu. Coba buat pembelajaran edukasi, apa yang mau disampaikan nih buat umat manusia ini? Itu penyesatan. Dia mencari, ingin kekayaan. Gampang, tidak ada usaha, tidak ada apa-apa, dan kekayaan itu ingin keturun-temurun, ingin jadi manusia jaya. Nah, itu yang ada perjanjiannya leluhurnya. Yang di bawahnya, yang taunya itu adalah hasil kerja keras. Padahal itu saya yang membantu. Ya. Baik, terima kasih ya. Nanti buat pembelajaran umat manusia yang dapat hidayah untuk tidak melakukan hal kayak gitu. Jadi pengen kaya, pengen jaya dengan instan ya, nggak mau kerja keras. Akhirnya perjanjian turun temurun. Karena akal dia, akalnya dipakainya untuk duniawi saja. Ya cenderung makhluk-makhluk goib yang fasik, yang energi-energi yang buruk itu mendukung dengan
sepenuhnya. Hmm. Ya, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hmm. Semuanya makhluk gaib itu pasti ada imbalan. Iya, iya. Ya, manusia juga kalau dipekerjakannya pasti pengen dapat. Iya, betul. Akal masih sama itu Iya, iya, iya. ke sana. Cuman yang dikhawatirkan itu manusia bodoh itu. Yaitu pengen gampang mencari dunia. Hmm. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Nafsu, akal. Iya, iya. Itu aja saya mau. Ya, silakan pamit ke pasukannya. Ya, mau ambil masukan. Pasukannya bawa semua itu kembali ke masing-masing ke lereng yang di pesisir pantai, semuanya kembali dengan kondisi muslim, dengan kondisi yang berbeda sekarang, tidak menyesalkan lagi. Semoga keluarganya menjadi Tapi saya menugaskan seperti biasa. Yang tugasnya di lautnya masih di laut. Iya, Yang di lereng. tetap di lereng, tapi beda sekarang, bukan untuk jadi budak manusia ataupun budaknya dukun ya. Nggak boleh menyesalkan lagi. Dan muslim adanya sama pasukannya ada semua. Silakan pamit ya, bawa kotoran jasad ini, jangan bawa sukmanya. Ingat, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Itu dulu ngungkap tentang fenomena itu yang terjadi ya. Jadi ada hubungannya sama perjanjian ya, ataupun kayak pesugihan. Mungkin leluhurnya yang dulu ya di daerah pantai selatan ataupun daerah Gunung Kidul situ, mungkin leluhurnya melakukan perjanjian sama kuncen dukun gitu ya, yang akhirnya mendapat kekayaan instan ya, tanahnya banyak, kaya raya gitu, tapi anak-anaknya jadi tumbang ya, takut menikah sama orang lain. Kalau menikah sama orang lain nanti meninggal. Makanya mungkin ada rasa ketakutan di situ, nggak sampai menikah sampai umur 40-50 juga belum menikah juga ya. Mungkin karena belum menikah juga, akhirnya inisiatifnya menikah sama saudaranya sendiri, mungkin seperti itu ya Pak Us ya. Seperti yang dibicarakan atau disampaikan sama barusan saudara kita yang minta tolong. Jadi ada sebagian itu orang tuanya tuh, leluhurnya itu nikah sesama masih satu keturunan gitu, untuk menghindari itu mungkin ya. Jadi Allah bisawab ya. Jadi semoga terkuak ya, ini buat saudara kita yang minta dikuak kejadiannya. Semoga perjanjiannya terputus dan bisa normal, bisa menikah normal lagi seperti layaknya manusia, tidak ada rasa ketakutan, dan semua harta-harta yang hubungannya sama goib sama tadi pesugihan ya semoga dibersihkan sama Allah ya, siap-siap untuk dibersihkan lah intinya gitu. Kalau kita masih megang teguh itunya ya, hartanya itu ya kita nggak bakal bisa bisa bahagia lah bahasanya. Lepaskan semua hasil pesugihannya itu. Itu aja ya sedulur mediumisasi kita hari ini sama Pak Uus. Semoga sedulur sahabat menjadi penonton yang bijak, ambil positifnya ya, jadi edukasi buat pembelajaran kita. Dan keluarga yang kita tolong semoga dapat pencerahan ya, dapat hidayah untuk bisa mendekatkan diri sama Allah, bahwa yang namanya sesuatu itu harus kerja keras, nggak ada yang instan ya. Walaupun ya kembali lagi leluhurnya yang menjalankan perjanjian, efeknya kan anaknya juga ikut merasakan hasil kekayaannya ya Pak Us ya, menikmati kan tanpa sepengetahuannya kita ya. Orang tua kita, mbah-mbah kita yang membuat perjanjian kaya, kita nggak ikut perjanjiannya tapi kita menikmati juga kan akhirnya kan, tanpa disadari gitu kan. Tidak tahu tapi tetap menikmati gitu kan, walaupun hasilnya dari mana. Akhirnya efeknya ya itu, tumbalnya itu berupa dia ada rasa ketakutan atau ada perjanjian tidak bisa menikah. Kalau menikah sama orang lain ya ibaratnya resiko nyawa gitu ya,
harta-hartanya pun juga kalau misalkan tadi dijelaskan sama saudara kita itu, tanahnya itu nggak bisa dijual ke orang lain, harus seketurunan gitu kan, ya mungkin karena itu. Iya, ada kejanggalan dari situ ya. Insya Allah terjawab, semoga terjawab dulu. Ini minimalisasi kita, konten kita, ambil positifnya saja ya. Saya dan Pak Us pamit. Jadi penonton bijak, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.